Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Manu dengan di belakang 055 dengan peran konsultan hukum. Saya Arman Hidayat Mahendra dengan di belakang 105 sebagai videografer. Saya Reno Setiawan dengan NIM 077 sebagai Dwi. Saya Muhammad Fadri Dwi Rahmatullah, NIM belakang 084, berperan sebagai Rina yang sebagai korban. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Mas, di sini saya mau beli kain Mas. Waalaikumsalam Mbak. Ya, mau beli kain berapa meter sama warnanya sekalian Mbak? Saya cari kain yang warna pink dan ukurannya sekitar 5 meter Pak. Oh iya Mbak, siap. Dicarikan sama karyawan saya dulu, coba dicek. Oke Mas, untuk pembayarannya gimana ini ya Mas? Pembayarannya bisa lewat transfer Kak atau lewat e-wallet juga bisa. Oke Mas, baik. Saya sudah TF, kira-kira kapan ya datangnya kainnya ini? Perkiraan barangnya sampai sekitar tanggal 8 Mbak. Oke, baik Mas. Terima kasih. Saya tunggu ya barangnya untuk datang ke sini. Assalamualaikum. Oke Kak, terima kasih. Ada yang bisa saya bantu? Baik, terima kasih Bapak. Saya di sini sedang ada masalah dengan penjual kain yang bernama Dwi Bapak. Baik, sebelum Anda menjelaskan masalah tersebut, alangkah baiknya Anda menjelaskan kronologi sebelum Anda menjelaskan masalah. Jadi begini awalnya Bapak. Saya memiliki masalah dengan seorang penjual bernama Dwi, di mana saya sudah menyetorkan uang sebesar 2 juta rupiah untuk pembelian kain sepanjang 5 meter dan berwarna pink. Saya sudah membayarkan uang itu sejak 5 Oktober 2022. Oh begitu, lalu apa masalah Anda? Jadi begini Bapak, dia berjanji kepada saya untuk memberikan barang tersebut maksimal 8 Oktober 2022. Namun hingga saat ini saya belum menerima barang apapun dari dia. Oh baik, saya akan memahami terkait masalah tersebut. Jadi gini Bapak, apa yang harus saya lakukan untuk masalah ini Bapak? Jadi Anda dan saudara Dwi melakukan perjanjian nominat yang dilakukan oleh 2 orang dengan kesepakatan ketentuan pembelian barang. Pada kasus Anda membeli barang sepanjang kain 5 meter berwarna pink yang disepakati pembayaran dan pelunasan tanggal 5 Oktober serta penyerahan kain hingga maksimal tanggal 8 Oktober dikategorikan sebagai pelanggaran nominat, merupakan perjanjian yang dikenal dan dapat dalam pasal 1319 KUH Perdata yang berbunyi semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan sesuatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Jadi apakah ini bisa diproses secara hukum Bapak? Ini merupakan permasalahan perdata pada transaksi yang Anda lakukan dengan saudara Dwi. Tolong dijelaskan Bapak dengan detail, sebab saya perlu untuk memahaminya Bapak. Pada pengaturan Bruegel Wetbook atau BW merupakan istilah overcomes dan kontrak sebagai konsep yang sama. Dalam kasus Anda dikategorikan sebagai perjanjian bernama. Oh, jadi perjanjian bernama itu apa Bapak? Sebagai contoh, perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, kerja, persekutuan perdata, perkumpulan, hibah, dan perintahan barang yang merupakan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat kontrak. Oh, jadi ini termasuk ke dalam pelanggaran perjanjian bernama ya? Betul, Anda sebagai kreditur dan Dwi sebagai debitur. Oh begitu, jadi maksudnya saya memberi pinjaman ke Dwi gitu. Jadi, debitur itu adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Namun, jika utang dalam bentuk sekuritas, maka debitur disebut sebagai penerbit. Sementara definisi dari kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian kreditur real seperti bank atau perusahaan pembiayaan memiliki kontrak resmi dengan pinjaman, terkadang memberikan hak kepada pinjaman untuk mengklaim aset real debitur. Baik Bapak, apakah itu juga diatur dalam undang-undang? Dalam kitab undang-undang hukum perdata, atau KUPER, definisi perikatan tersirat dalam pasal 1233 KUPER yang berbunyi tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau perjanjian ataupun karena undang-undang, maka apabila ditinjau dari isinya ternyata perikatan itu ada selama orang itu atau debitur atau pihak yang berutang harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur kalau perlu dengan bantu hakim. Jadi, transaksi yang Anda lakukan juga memiliki prestasi di dalamnya.
Apa saja itu Bapak? Perjanjian yang telah dilakukan oleh Anda dan Dwi ini menghasilkan perjanjian bentuk prestasi berupa barang atau jasa yang dijual kain sepanjang 5 meter dan berwarna pink. Uang Anda yang dibayarkan 2 juta. Jadi perjanjian dapat dikatakan tidak terlaksana apabila di antara salah satu pihak dalam perjanjian itu melakukan suatu kesalahan dalam hal apa saja yang telah diperjanjikan. Oh iya Bapak, saya sudah mulai paham. Untuk pelanggaran yang dilakukan Dwi itu seperti apa ya Bapak? Jadi, dari kesepakatan pembelian tersebut, Dwi harus menyerahkan kain kepada Anda maksimal 8 Oktober 2022. Namun, nyatanya saudara Dwi belum menyerahkan kain tersebut kepada Anda. Ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran perjanjian dan juga menjadi bentuk cedera janji ataupun hubungan prestasi yang dilakukan oleh Dwi kepada Anda selama perjanjian tersebut masih mengikat mereka berdua. Permasalahan ini harus mengikat mereka berdua dan diselesaikan ke dalam ruang lingkup ranah hukum karena kelalaian yang dilakukan Dwi oleh pihak tersebut akan menyebabkan permasalahan secara signifikan pada salah satu pihak, yakni Anda. Ketentuan undang-undang yang mengatur seperti apa Bapak? Hal ini dapat diatur dalam pasal 378 KUHP dikaitkan dengan tindakan luar prestasi, sehingga pada prinsipnya penerapan pasal 378 KUHP tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan mereka yang melakukan suatu perjanjian akan memikul kewajiban-kewajiban untuk memenuhi prestasi. Salah satu pihak dari mereka yang melakukan suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya bukan karena keadaan memaksa, maka mereka itu dianggap melakukan cedera janji. Selain itu, dasar hukum hubungan prestasi tertuang dalam pasal 1238 KU Perdata, di mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai. Dengan kelalaiannya waktu yang ditentukan terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang hubungan prestasi, di antaranya pasal 1233 KU Perdata, pasal 1234 KU Perdata, pasal 1313 KU Perdata, pasal 1339 KU Perdata. Jadi bisa mendapatkan dasar hukum atas cedera janji yang Anda maksud tersebut ya Bapak? Iya betul, Anda dan Dwi sepakat melakukan jual beli kain sepanjang 5 meter dan berwarna pink. Anda menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran kain sepanjang 5 meter dan berwarna pink. Tapi Dwi tidak juga menyerahkan kain sepanjang 5 meter dan berwarna pink memilikinya kepada Anda sebab karena sepanjang 5 meter dan berwarna pink tersebut sudah dijualnya ke orang lain. Dalam hal ini, Dwi telah hubungan prestasi karena tidak dapat melakukan apa yang dia sanggupi untuk dilakukannya, yaitu menyerahkan kain sebagaimana yang sudah dikategorikan atau diperjanjikan. Hal ini juga dapat dikategorikan sebagai gagal bayar. Ini harus dibedakan dengan penundaan kewajiban pembayar utang atau PKPU dan pilot terhadap barang dari Anda, yakni kain sepanjang 5 meter dan berwarna pink. Gagal bayar secara esensial berarti bahwa seorang debitur tidak melakukan pembayaran utangnya. Penundaan kewajiban tersebut harus dengan istilah hukum yang digunakan untuk menunjukkan keadaan seorang debitur yang tidak mampu melakukan pembayaran utangnya. Jadi hal tersebut dikategorikan sebagai gagal bayar juga ya Bapak? Iya betul. Hubungan prestasi diatur dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUPER) yang berbunyi penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhnya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk melakukan perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Jadi, cedera janji yang dilakukan oleh Dwi tersebut menjadi suatu permasalahan dalam hukum jual beli yang dilakukan antara Anda dan Dwi. Undang-undang di lain pihak hanya menetapkan bahwa ganti rugi yang dapat dimintakan adalah terhadap kerugian yang telah diduga pada saat perjanjian dibuat dan akibat langsung dari kelalaian tersebut. KUH Perdata yang hanya mengatur tentang ganti rugi dan kerugian yang bersifat material atau berwujud yang dapat dinilai dengan uang. Selain itu, apakah ada ganti rugi yang harus ia kembalikan pada saya, Bapak? Ada dua jenis ganti rugi yang menurut ahli hukum dan jurisprudensi bahwa pemberian ganti kerugian harus berupa mengembalikan sesuatu hal yang diubah oleh si penggelar hukum
dalam keadaan semula. Tidak janji yang dilakukan oleh Dwi tersebut menjadi suatu permasalahan dalam hukum jual beli yang dilakukan antara Anda dan Dwi. Tidak janji tersebut menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan saat perjanjian terjadi dan akan menimbulkan hukum yang berlaku. Baik Bapak, sampai di sini saya sudah mulai paham Bapak untuk permasalahan ini. Untuk yang terakhir, saya jelaskan unsur-unsur hukum yang ada di dalamnya. Dari unsur-unsur yang ada pada perjanjian Anda dan Dwi memuat adanya beberapa unsur-unsur penting yang terdiri dari naturalia, esensial, dan aksidential. Baik Bapak, sampai di sini saya sudah jelas tentang permasalahan ini. Terima kasih atas bantuannya Bapak Anda untuk memberikan konseling hukum kepada saya. Terima kasih kembali atas kunjungan Anda. Saya harap Anda dapat memprosesnya dengan baik. Baik Bapak, terima kasih. Iya Mbak. Iya Mbak.